Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan bagaimana cara membuat pertemuan pada pengguna sebagai dosen. Langkah pertama adalah kita pilih terlebih dahulu menu Classroom. Kemudian kita pilih, setelah itu baru memilih menu atau submenu Course. Setelah memilih submenu Course, maka akan tampil tampilan sebagai berikut ini. Di sini kita sebagai dosen bisa melihat mata kuliah yang diampu oleh kita yang sebelumnya sudah diset oleh admin. Di sini tampilannya berbentuk baris. Jika Bapak dan Ibu ingin merubah tampilan ke bentuk gambar, Bapak dan Ibu tinggal mengklik tombol segi 4 berbentuk 4 di sini atau grid view dengan cara mengklik. Maka tampilan course atau mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu akan berubah ke bentuk gambar seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan pertemuan, kita tinggal memilih mata kuliah yang akan kita tambahkan pertemuannya. Misalkan sebagai contoh, saya memilih mata kuliah ini. Kita klik. Setelah kita masuk kepada salah satu mata kuliah yang kita ampu, maka akan tampil tampilan sebagai berikut ini. Langkah pertama sebelum kita membuat pertemuan, alangkah lebih baiknya kita melakukan edit course terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sebagai dosen bisa mengklik menu edit course atau tombol yang sebelah sini, kanan atas, tinggal diklik. Kemudian di sini kita bisa menambahkan deskripsi dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu atau yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian selain itu, untuk menambah estetika, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan cover dalam bentuk JPEG, dan juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan silabus ataupun RPP yang dimana ini digunakan untuk memulai pembelajaran agar mahasiswa tahu bahwa capaian pembelajaran tersebut adalah sesuai dengan silabus dan RPP. Jika dirasa sudah diisi semua, maka tinggal kita mengklik tombol Submit Change. Setelah itu, maka data-data yang sudah kita inputkan sebelumnya akan masuk di deskripsi ataupun juga tampilan dari course yang kita ampu saat ini. Selanjutnya, untuk menambahkan chapter, kita bisa mengklik tombol Add Chapter. Nah, setelah itu baru akan masuk ke tampilan atau akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Di sini secara otomatis jika kita klik Add Chapter, maka akan langsung terurutkan. Jika kita mengklik pertama, maka chapter atau pertemuan itu akan adalah pertemuan yang pertama. Di sini Bapak dan Ibu dosen tinggal menambahkan chapter name atau nama pertemuannya, kemudian summary atau pertemuan tersebut akan mempelajari apa bisa ditambahkan di sini oleh Bapak dan Ibu dosen. Kemudian di bagian bawah ini adalah running time. Running time ini digunakan untuk mahasiswa melakukan akses terhadap mata pelajaran atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampu dengan durasi tertentu. Misalkan Bapak dan Ibu di sini mengisi 30 menit, maka artinya setiap mahasiswa harus mengakses konten Bapak dan Ibu, baik itu PPT ataupun juga PDF, konten pembelajaran, selama 30 menit lebih, baru dikatakan hadir. Nah, ini adalah fungsi dari running time tersebut. Jadi running time ini adalah indikator absensi bagi mahasiswa. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan tanggal di sini, kapan pertemuan ini akan mulai dan kapan pertemuan ini akan berakhir. Di sini secara default sudah terset berdasarkan jangka waktu semester yang telah ditentukan oleh admin. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa men-set, artinya pertemuan ini akan mulai kapan dan pada jam berapa ya. Kemudian berakhir di kapan dan jam berapa. Untuk contoh pengisiannya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, di sini adalah data pertemuan atau chapter yang sudah diisi.
Misalkan chapter name-nya sudah diisi, kemudian summary-nya sudah diisi, dan kemudian di sini sebagai contoh, misalkan running time-nya kita isi 20 menit. Artinya, mahasiswa dikatakan hadir apabila mereka mengakses seluruh konten yang kita berikan pada pertemuan pertama ini selama 20 menit. Kemudian selanjutnya, misalkan saya ingin set bahwa pertemuan pertama ini akan dibuka pada tanggal 23, dimulai jam 10 pagi, dan berakhir pada tanggal 24 atau hari berikutnya, itu pada jam 2 siang. Jika dirasa sudah diisi semua data-datanya secara lengkap, maka Bapak dan Ibu dosen tinggal mengklik tombol submit. Setelah itu, maka akan masuk data atau pertemuan yang sudah kita buat, yaitu di sebelah kiri yang ini. Jika kita ingin menambahkan chapter berikutnya, maka tinggal kita klik kembali tombol add chapter. Sebagai catatan, saya akan mencontohkan sebuah kasus apabila Bapak dan Ibu sebagai dosen mengajar pada satu mata kuliah, namun kelasnya paralel. Nah, untuk langkahnya Bapak dan Ibu, ini prosesnya seperti yang sudah dijelaskan. Langkah pertama, kita membuat terlebih dahulu nama pertemuan, kemudian mengisi keterangan, dan juga running time yang kita tentukan. Yang membedakannya Bapak dan Ibu adalah dari sisi select session. Jadi di sini ketika Bapak dan Ibu mengampu satu mata kuliah namun kelasnya paralel, maka nanti akan disettingkan oleh admin sebagai berikut ini. Misal, Bapak dan Ibu mengampu di kelas A dan juga kelas B. Namun, mapa pelajarannya ingin sama yang disampaikan. Maka, langkah yang dilakukan hanya mengatur kapan mulai dan kapan berakhir pada pertemuan yang akan kita tentukan kelasnya. Misalkan di kelas B, kita akan tentukan di tanggal tertentu, ya, sampai berakhir di tanggal tertentu. Kemudian di kelas A-nya itu misalkan berbeda pada saat misalkan setelah beberapa minggu dari kelas B, misalkan ada pertemuan untuk kelas A. Nah, ini yang membedakannya adalah dari sisi start and date-nya saja, dan ini nanti akan disettingkan oleh admin. Jadi Bapak dan Ibu hanya cukup menyeting dari perbedaan tanggalnya saja. Maka pertemuan akan terset dengan settingan yang sudah ditentukan untuk dua kelas, namun mata pelajaran dan materinya sama. Jika sudah, maka tinggal diklik submit. Demikianlah penjelasan tentang tata cara bagaimana cara membuat pertemuan untuk pengguna UBL sebagai dosen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.